mengumpulkan ya. Terus Joseph Bloom dan Nicholas Alexander. Ya, ini segera dikumpulkan. Kalau enggak ya kalian nilainya 0 ya. Kalau nilainya 0 itu berpengaruh besar untuk penilaian, karena kalau di bagian penugasan ada nilai yang 0 itu rata-rata nilai kalian itu turun jauh ya. Maka dikerjakan sebisa mungkin, pokoknya setiap tugas itu wajib dikerjakan. Oke, lalu selamat ulang tahun ya, Angelic. Angelic hari ini ulang tahun. Masih, Pak. Oke, teman-teman. Kita mulai pelajaran ya. Saya akan share screen, lalu silakan nanti teman-teman mencermati ya. Mencermati penjelasan tentang sintesis protein. Kalau belum mudeng, silakan nanti kamu nanya ya. Kalau kamu belum mudeng, Pak, saya minta dijelaskan bagian ini, diulangi. Minta aja ya. Jangan apa misalnya udah selesai lalu ya wes, nggak ada belum mudeng lalu nggak nanya. Nanya aja nggak apa-apa. Ya. Saya izin stop kamera juga ya. Oke, udah nampak ya. Jadi teman-teman, sebelum ke sintesis protein, saya ingin nunjukin lagi soal replikasi DNA ya. Replikasi DNA, biar nanti teman-teman itu nggak langsung lupa soal replikasi DNA. Kemarin di replikasi DNA itu tujuannya kan untuk menduplikasi DNA ya. Polanya atau model replikasinya adalah semi konservatif. Ini silakan kamu simak. Replikasi DNA itu berbeda dengan DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases. In a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, mandek. Kenapa dia mandek? bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in Apa yang terjadi? Kok dia mandek-mandek? T in one strand, there will be an A. Oke, ini ya teman-teman. Jadi DNA itu yang selalu harus kamu ingat, dia double helix ya. Jadi dia ada 2 rantai ganda, lalu masing-masing rantai ini kan dihubungkan dengan pasangan basa nitrogen ya. Pasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen yang mana ini? Sitosin selalu berpasangan dengan guanin, adenin selalu berpasangan dengan timin. Kalau ada timin berarti itu kasnya rantai DNA ya. Karena nanti di RNA timin itu berubah menjadi urasil ya. Enggak. Coba kita lihat kalau lalu ini ya. Untuk ujung wah kok kayak gini ya. Wah, skenario-nya nggak berjalan lancar nih ya, teman-teman. Nah, ini ya.
ada ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen ya. Jadi kalau satu rantainya ujungnya 5 aksen, 3 aksen berarti pasangannya itu kebalikannya ya. Jadi ini silakan diingat-ingat lagi. Lalu ada berbagai macam enzim yang membantu proses replikasi DNA ya. Ada banyak enzim yang membantu di sana. Lalu Primer. This marks the starting point. oke, ini ya. Separated strands each provide a template, creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. Ya, lanjut lagi. Oke, jadi intinya teman-teman untuk replikasi DNA, silakan teman-teman ingat lagi bahwa model replikasinya itu yang semi konservatif ya, yang semi konservatif. Lalu ada banyak enzim yang membantu proses terjadinya replikasi DNA. Lalu ada dua proses ya, leading strand dan lagging strand. Nah, itu penting untuk kamu ingat ya. Oke, lalu sekarang kita ke sintesis protein. Skenario tadi itu nggak berjalan lancar. Untuk teman-teman yang di rumah, suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas apa enggak? Terdengar, Pak. Oke, thank you. Baik, teman-teman, ini dia. Secara konsep ini sintesis protein itu apa sih? Kalau dari katanya ya, dari arti katanya ini, sintesis itu kan artinya kan membentuk, menghasilkan, memproduksi protein ya, polipeptida protein. Jadi sintesis protein itu adalah proses yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan protein. Ini digunakan untuk apa? Membentuk, ada yang namanya protein fungsional, membentuk enzim, hormon yang diperlukan untuk metabolisme dan juga keteraturan tubuh. Ada protein struktural ya, membentuk bagian-bagian tubuh. Misalnya kalau kita terluka, jatuh, luka, atau orang sakit operasi lalu harus ada penyembuhan, ya ini sintesis protein ini membantu ya, protein struktural. Lalu ini melibatkan asam nukleat, DNA, dan RNA. Tahapannya ada dua, yaitu transkripsi dan juga translasi. Oke, ini coba teman-teman perhatikan ini ya. Sekarang saya mau nanya ke siapa ya? Saya mau nanya ke Joshua. Jos, DNA itu bisa ditemukan di mana? Di nukleus ya, Pak. Di mana? Nukleus. Di nukleus. Oke. Benar ya. Jadi teman-teman coba perhatikan garis yang pertama ini, guideline yang bagian atas. Dua proses sintesis protein itu ada transkripsi dan translasi. Transkripsi itu melibatkan DNA ya, DNA. Lalu tiga kakinya itu terdiri dari apa? Basa-basa nitrogen yang dibawa. RNA itu memiliki tiga kaki, lalu di kepalanya dia membawa asam amino. Jadi misalnya Ken itu adalah transfer RNA, kakimu ada tiga Ken. Jadi setiap kakimu itu membawa satu basa nitrogen. Jadi berarti setiap tRNA itu membawa 3 basa nitrogen, lalu itu kakinya, kaki 3. Lalu di kepalanya membawa asam amino. Di kepalanya itu membawa asam amino. Basa nitrogen yang dibawa oleh tRNA itu disebut antikodon. Ini ada istilah-istilah yang memang harus teman-teman ingat. Nah, slide-nya ya. Nah, ini dia ya. Jadi basa nitrogen yang dibawa oleh transfer RNA itu disebut antikodon. Lalu basa nitrogen yang dibawa oleh messenger RNA itu disebut kodon. Apa perbedaan antikodon dan kodon?
Anti-codon berarti ini dia tidak akan dikode. Dia tidak akan dikode. Lalu yang dikode itu adalah messenger RNA. Nanti tahapan selanjutnya ya, kita lihat lebih spesifik. Lalu asam amino yang dibawa oleh transfer RNA ini nanti akan berpasangan dengan antikodon, akan berpasangan dengan kodon, lalu akan menghasilkan asam amino yang dibawa oleh transfer RNA ini. Oke, asam amino ini yang akan membentuk yang namanya polipeptida. Polipeptida itu apa? Protein. Ya. Ini responnya lama ini ya. Bentar. Oke, teman-teman, coba kalian perhatikan ini. Sebenarnya sebelum ke gambar ini, coba kamu lihat tulisan yang di sisi kanan ya. Tulisan-tulisan yang ada di sisi kanan ini. Ini ada yang namanya DNA non-template, sense atau coding. Ini harus teman-teman hafalkan. Lalu ada yang namanya DNA template, antisense atau non-coding. Saya pengen tulis di papan tulis biar teman-teman itu bisa lihat. Bentar. Ya, filosofi yang bukan permanen harusnya di sini ada kemarin siap. Kalau nggak ada, bentar ya. Slide berikutnya coba. Oke, teman-teman, ini DNA itu kan ada 2 rantai ya. Ada 2 rantai, lalu ada yang disebut sense, ini ya, ada yang disebut rantai sense, rantai coding atau anti-template. Lalu pasangannya disebut antisense, coding atau template. Messenger RNA akan dibentuk di mana? Ini template. Messenger RNA itu akan dikode dari basa-basa nitrogen yang ada di rantai template atau antisense atau non-coding ini ya. Antisense atau template itu dia memiliki ujung 3 aksen dan ujung 5 aksen. Ini ya. Jadi rantai ini ya, dari ujung ke ujung ini. Rantai ini yang akan membuat atau mencetak messenger RNA. Ya. Jadi rantai template, antisense, non-coding, ini adalah rantai yang akan mencetak messenger RNA. Ya. Jadi itu harus teman-teman ingat betul ya. Sedangkan yang sense, coding, anti-template, dalam proses transpirasi dia tidak akan berfungsi apa-apa karena ya dia tidak akan dikode gitu ya. Jadi messenger RNA itu dikode dari antisense atau non-coding atau template. Biasa istilah yang sering digunakan itu antisense sama template ya. Jadi kalian harus hafal betul ini ya. Antisense, template memiliki ujung 3 aksen ke 5 aksen. Kenapa di rantai template ini yang memiliki ujung 3 aksen, 5 aksen ini yang membentuk messenger RNA? Tadi sebenarnya di video replikasi DNA, itu saya mau tunjukin bahwa di rantai DNA yang 3 aksen, 5 aksen ini, itu kan leading strand ya. Leading. Untuk membentuk DNA baru itu kan terjadi secara leading ya, leading yang membentuk rantai itu terus-menerus, tidak seutas demi seutas ya. Itu di rantai 3 ujung 3 aksen, 5 aksen. Jadi kenapa? Biar kerjanya itu efisien. Jadi untuk membentuk rantai messenger yang messenger RNA itu dia terjadi secara leading terus-menerus.
Kalau dia terjadinya di ujung 5 aksen dan 3 aksen yang anti template ini, itu akan terjadi seutas demi seutas. Sehingga ketika terjadi proses transkripsi, messenger RNA itu akan dibentuk atau dicetak dari rantai template ini. Itu ya, teman-teman. Sekarang coba kita lihat. Kok bisa Pak ya? Coba kita lihat messenger RNA. Ini yang bagian bawah ini adalah messenger RNA. Pasangannya, kita lihat dari ujung ini. Nah, ini juga yang harus teman-teman perhatikan. Kalau di RNA, itu timinnya itu akan berubah menjadi apa? Timinnya berubah menjadi apa? Van. Kalau di DNA kan timin. Kalau di RNA, T-nya berubah menjadi U. Ya, T-nya berubah menjadi U. Jadi, adenin itu selalu berpasangan dengan timin. Itu kalau di DNA. Tapi kalau di RNA, adenin itu dia akan berpasangan dengan urasil. Timinnya berubah menjadi urasil. Ini kalau di RNA, ini kalau di DNA. Ini ya, sedangkan yang ini kalau di RNA. Sedangkan yang sitosin guanin itu tidak ada perubahan. Mau di DNA, mau di RNA, dia tetap sitosin pasangannya dengan guanin, guanin pasangannya dengan sitosin. Itu ya, itu yang harus teman-teman ingat betul, biar nggak keliru. Karena biasa soalnya itu hanya dibolak-balik urutan basa nitrogennya ya. Lalu pertanyaannya dia di DNA atau RNA. Maka selalu ingat ya, buktinya mana? Coba kamu perhatikan yang rantai messenger RNA yang di bawah. Kamu tidak akan menemukan timin. Timin sudah menjadi urasil. Ini ya, timin sudah menjadi urasil. Ya. Oke, jadi mari coba kita lihat ya. Tiga basa. Di bagian yang tiga basa pertama. Ini di messenger di DNA template, ini kan ada ACG ya. ACG ini kan pasangannya, pasangan basa nitrogen. A itu kan dengan T, C dengan G, G dengan C. Karena messenger RNA itu dia rantai RNA, maka pasangan basa yang dibawa atau yang dikode dari messenger RNA itu adalah U, G, dan C. Sampai sini bisa mudeng nggak? Kalian yang di sini mudeng nggak? Kalian bertiga mudeng nggak? Ngerti ya? Bisa ya? Bisa paham ya? Jadi itu ya. Dan seterusnya sampai rantai yang terakhir ya. Di sini kan sitosin, di sini guanin. Coba teman-teman perhatikan messenger RNA dengan anti template, rantai anti template. Coba perhatikan. Kalian bisa membahasakan apa? Antara messenger RNA dengan anti template. Kalau template kan tadi tempat untuk mengkode atau untuk menghasilkan messenger RNA. Kalau kamu lihat messenger RNA dan anti template, coba perhatikan urutan basa nitrogennya, sama enggak antara anti template dan messenger RNA? Sama enggak? Sama ya. Hanya perbedaannya ya timin berubah menjadi urasil kan. Jadi sebenarnya messenger RNA itu apa? Sebenarnya dia kan memasangkan basa nitrogen dari anti template dari template ya. Template itu kan pasangannya yang anti template di atasnya. Jadi messenger RNA itu sebenarnya apa? Rantai anti template. Rantai anti template hanya nanti yang berubah adalah timin berubah menjadi urasil. Gitu ya. Lalu messenger RNA ini setiap tiga basa nitrogen yang dibawa, ini yang akan dikode untuk menghasilkan asam amino, lalu asam amino satu dengan asam amino yang lain itu dihubungkan, ya, dirangkai lalu membentuk yang namanya protein. Jadi protein itu terdiri dari mana? Terdiri dari asam amino yang dirangkai lalu membentuk protein. Itu ya. Lalu coba kalian perhatikan ini. Biasa soal itu dia ya rantainya dibalik-balik ya. Jadi kamu nggak usah bingung. Yang penting kamu udah paham anti-sense itu yang mana, template yang mana, sense itu mana, anti-sense yang mana, template yang mana, anti-template yang mana. Kalau ini kan
ini kan diubah ya. Kalau kamu lihat gambar yang pertama tadi, 3 aksen 5 aksennya di bawah. Ini 3 aksen 5 aksennya malah di atas. Maka messenger RNA dikode di mana ya? Dikode di bagian yang antisense ini, ya. Jadi jangan patokannya template itu selalu di bawah, antisense itu selalu rantainya di bawah, enggak harus seperti itu karena gambar yang berbeda itu dia bisa saja kebolak-balik seperti itu. Bisa paham ya? Lalu sebenarnya ini juga harus teman-teman ingat ya. Bagaimana untuk mengingat ini. DNA sense itu sebenarnya sama seperti kalau melihat urutan basa nitrogennya ya. DNA sense itu sama seperti RNA-D atau messenger RNA yang membawa kodon. Sedangkan DNA antisense urutan basa nitrogennya dia sama seperti RNA transfer yang membawa antikodon. Ini ya, jadi nanti ini kamu ingat menjadi patokanmu ketika menjawab soal. Nanti kita lihat ya, lihat kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, sudah saya cek, ada beberapa yang keliru untuk transfer RNA ya. Sekarang kita lihat, ini dia teman-teman. Sebelum kita lihat proses sintesis proteinnya, ini yang harus teman-teman ingat juga. Tidak perlu dihafalkan karena nanti pada ketika ada soal, biasanya ini akan disertakan. Keterangan-keterangan ini akan disertakan. Hanya yang perlu teman-teman ingat adalah bagaimana cara membacanya. Di tubuh kita itu kurang lebih itu ada 20 asam amino. 20 asam amino ini yang digunakan untuk membentuk berbagai macam protein yang diinginkan oleh tubuh. Ya. Cara membacanya gimana? Pak, apakah ada asam amino yang urutan basa nitrogennya U, 3 huruf U, triple U? Ada. Mari kita lihat. Cara bacanya seperti ini. Kamu membaca dari arah lingkaran besar, tengah, lalu keluar. U pertama kan di sini. U kedua di mana? Coba kita lihat di bagian yang ini ya. U kedua ternyata di sini. U ketiga yang mana? Ini. U ketiga ini. PHE itu silakan kamu cari. Oh, ternyata PHE itu asam aminonya fenilalanin. Berarti 3 basa nitrogen yang memiliki kode UU, ya, kode UU berarti itu untuk asam amino jenis fenilalanin ya. Bisa paham ya cara membacanya ya? Oke. Terus Pak, lalu yang C di sini itu artinya apa? Coba kamu lihat ya, ini ternyata UU di bagian lingkaran yang ketiga paling luar ini kan ada C, berarti nitrogennya itu bisa lebih dari 1. Jadi berarti fenilalanin ini dia bisa UUU, bisa juga UUC. Oke ya, bisa mengerti ya. Jadi cara bacanya dari dalam keluar. Ada juga yang menggunakan metode ini. Ini ya. Kalau metode ini sama. Ini bacanya dari sini. Ini nomor 1 huruf pertama. Kalau untuk mencari jenis asam aminonya, huruf yang pertama di kolom pertama ini yang kamu lihat, terus huruf kedua di sini kamu lihatnya di bagian baris ini, baris pertama, lalu huruf ketiganya kamu lihat di urutan kolom ketiga. Kita lihat lagi, U lagi, suaraku serak ya. Ini ya, ini U pertama, U kedua kan kamu lihat baris yang pertama, oh di sini kolomnya, oh di sini U kedua. Lalu U ketiga, oh ini U-nya di atas. Nah ini U. Ada ini ya, fenilalanin. Fenilalanin itu tidak hanya UU, tapi juga UUC. Oke, paham ya? Lalu, ini juga yang harus teman-teman ingat. Untuk sintesis protein pada tahapan translasi, kalau merangkai kata, atau misalnya seperti kita mau berlari ya, itu kan harus ada garis start dan harus ada garis finish ya.
Jadi protein itu dia memiliki batasannya. Untuk menghasilkan protein tertentu, dia akan memulai dari mana dan mengakhiri di mana. Bukan protein ya. Titik startnya itu biasa disebut start codon. Start codon itu selalu dimulai dari ini, AUG. AUG ini adalah titik di mana sintesis protein itu dimulai pada tahapan translasi. Jadi ketika rantai mRNA melewati ribosom, ketika belum menemukan AUG, itu proses sintesis proteinnya belum bisa dimulai. Akan dimulai ketika menemukan start codonnya, AUG. Lalu stop codonnya itu ada 3. Jadi kapan lalu dia berhenti? Dia berhenti ketika akan bertemu dengan stop codon. Stop codon itu ada 3, UAA, UAG, dan juga UGA. Jadi ya. Jadi nanti kalau sintesis protein, kapan dia berakhir? Misalnya ada soal messenger RNA yang panjang. Lalu kamu diminta untuk menentukan mana start codonnya, mana stop codonnya. Tinggal kamu lihat ini, AUG itu start codonnya, stop codonnya UAA, UAG, atau UGA. Gitu ya. Sekarang kita buktikan lagi. Ada nggak Pak asam amino yang terbentuk dari 3 basa AUG atau AGU, AGU lah ya, atau GAC ya, kita cari GAC. Kamu lihat ini ada G di sini ya, G, lalu A itu kedua, kamu lihat yang baris A, ini A di sini ya. Maka lihat urutannya di sini, GA, oh di sini ada A di sini ya. C urutannya di sini, GAC, oh ternyata ada GAC. GAC itu lambangnya ASP, ASP itu apa? Ini asam aspartat ini ada apa asam aminonya, gitu ya cara membacanya. Sekarang kita sini, ini mudah-mudahan videonya nggak stop kayak tadi ya. Stop kayak tadi itu kayak lagging strand ya, jadi dia mulainya sepotong ya, nggak leading strand. Oke. Ini proses transkripsi ya. Transkripsi itu terjadi di nukleus. Mudah-mudahan nggak terputus. Nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Kok mandek ya? Apakah karena oh ya, oke. Within the DNA are sections called genes. Kita jaringan ya. Bisa karena jaringan ya. Tadi nggak mau tayang. Wah, ini skenario-nya nggak berjalan lancar. These genes contain instructions. Ya, ini videonya lagging strand ya, dia sepotong-sepotong, nggak leading strand. Ini, jadi di DNA ini sefragmen DNA tertentu itu akan membentuk gen tertentu ya. Misalnya ini ya, ini yang akan dikode. When the gene is switched, selalu ada enzim yang membantu prosesnya ya. Karena rantai DNA itu kan berpasangan, harus dibuka untuk membentuk messenger RNA. Maka ada enzim yang terlibat di sana. an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making strands of messenger RNA out of 3 bases to the nucleus. Oke, coba teman-teman perhatikan ya. Jadi ketika messenger RNA dibentuk, ini dia di ujung yang 3 aksen ke 5 aksen ya, karena
rantai baru yang terbentuk itu selalu rantainya baru yang terbentuk itu kan harus memiliki ujung 5 aksen 3 aksen sehingga dia akan mencetakkan dirinya di mana dia tiga template-nya itu 3 aksen ke 5 aksennya. Coba perhatikan di sini, ini ya, adenin berpasangan dengan timin, lalu di sini di DNA itu kan adenin, lalu pasangannya apa? Timin udah berubah menjadi urasil. Kenapa urasil? Karena ini adalah RNA, messenger RNA, sehingga memang di RNA kamu nggak akan menemukan timin, tapi urasil. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Oke, mungkin teman-teman juga bertanya, kapan dia akan memulai membentuk rantai messenger RNA dan kapan akan mengakhiri prosesnya? Ada titik yang namanya promotor dan transmisi ya, transistor ya. Jadi itu titik mulai dan titik mengakhiri. Jadi tidak akan membentuk mRNA sepanjangnya, enggak. Tapi ada titik mulainya dan ada titik akhirnya. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing. Oke, lalu kok ini ada yang hilang, Pak? Ketika membentuk rantai messenger RNA, itu ada fragmen yang disebut intron dan exon. Intron itu adalah bagian messenger RNA yang tidak dikode. Jadi fungsinya itu untuk menjaga kestabilan messenger RNA. Ketika messenger RNA dibentuk, intron itu akan dipotong atau akan dihilangkan. Karena dia itu adalah bagian yang tidak akan dikode, yang exon itu yang dikode, sehingga potongan-potongan intron itu akan dihilangkan. Itu hanya tambahan informasi. And adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Oke, jadi tadi itu proses transkripsi ya, teman-teman. Transkripsi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan messenger RNA ya. Tujuannya untuk menghasilkan messenger RNA. Secara prosesnya itu ada 3. Ada inisiasi, ada elongasi, dan juga ada terminasi. Inisiasi itu adalah yang mana, Pak? Inisiasi itu tadi ya, ada RNA polimerase yang menjadi promotor. Dia menentukan titik awal mulai. Tadi di animasinya kan kamu melihat ada enzim yang datang lalu dia nempel di DNA ya. Nah, titik yang ditempeli oleh RNA polimerase itu yang disebut promotor karena di situ adalah titik memulai untuk menghasilkan atau mencetak messenger RNA. Itu tahapannya disebut tahapan inisiasi. Menentukan start point transkripsi. Ya. Lalu tahapan kedua adalah elongasi. Ketika RNA polimerase ini dia nempel di DNA, itu juga akan menyebabkan rantai DNA-nya terbuka. Ya, rantai DNA-nya terbuka lalu messenger RNA akan dibentuk. Ya. Lalu elongasi itu adalah tahapan untuk membuat DNA itu terbuka lalu memanjang ya, memanjang terus-menerus sehingga nanti di situ dibentuk mRNA yang juga akan panjang. Jadi tahapan untuk membentuk rantai messenger RNA itu ya. Itu di elongasi. Lalu bagian terakhir transmisi atau terminasi, terminator. Terminator itu adalah titik akhir. Ya, terminator itu adalah titik akhir. Jadi ketika enzim polimerase ini dia akan bergerak ya, dia bergerak di sepanjang rantai DNA dari promotor sampai ke terminasi. Ketika dia melewati rantai RNA ini menyebabkan polimerase ini ketika dia melewati rantai DNA ini sampai ke titik terminasi, rantai DNA ini akan terbuka. Lalu untuk apa? Untuk mencetak messenger RNA. Ketika dia sampai ke titik ini, titik terakhir, terminasi terminator, maka proses transkripsi pun selesai. Messenger RNA pun akan selesai dibentuk. Setelah itu, ya rantai
rantai DNA-nya itu akan nyatu kembali, lalu enzimnya akan terlepas dari rantai DNA, lalu rantai RNA itu akan dihasilkan. Itu tahapannya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Bisa paham ya? Jadi di transkripsi itu terjadi di nukleus, fungsinya untuk menghasilkan messenger RNA. Rantai yang menjadi tempat untuk membentuk messenger RNA adalah rantai template. Template itu sering juga disebut antisense ya, yang memiliki ujung 3 aksen, 5 aksen. Itu tempat untuk memproduksi messenger RNA. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu translasi. Oh, ini ada keterangan lanjutan ya. Ini ya. Intron ini adalah bagian yang tidak mengkode atau tidak akan diterjemahkan, dan ini ketika untuk menghasilkan messenger RNA yang dewasa, yang matang, intron ini akan dipotong, akan dihilangkan. Ada enzim yang membantu untuk memotong intron ini ya. Lalu yang tersisa adalah ekson. Ekson ini bahasa nitrogen yang akan diterjemahkan. Lalu biasanya di ujungnya, ujung 5 aksen maupun ujung 3 aksen, itu akan ditambahkan struktur kimia tertentu yang berfungsi sebagai pelindungnya. Itu ada capping G di sini dan juga trailing adenin yang jumlahnya banyak di sini. Ya, itu informasi tambahan aja ya, karena di beberapa buku referensi itu menambahkan ini. Ini ya, jadi ada tambahan di ujung 5 aksen dan 3 aksen yang berfungsi sebagai pelindung. Sekarang kita lihat ini, translasi. Translasi itu terjadi di sitoplasma. Melibatkan apa? Ada ribosom, ada transfer RNA, dan ada messenger RNA. Messenger RNA ini tadi dihasilkan di nukleus ya, lalu messenger RNA ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Di ribosom itu nanti ada RNA ribosomal, lalu ada juga transfer RNA, tRNA. Ini ya, transfer RNA tadi saya analogikan sebagai Ken yang memiliki 3 kaki, lalu di kepalanya itu ada asam amino yang dibawa. Ya, anatomi ribosom. Ribosom ini punya 2 unit ya, 2 unit yang besar dan unit yang kecil. Unit yang kecil itu dia di bagian bawah. Itu tempat melekatnya messenger RNA. Lalu unit besar yang di bagian atas, ini dia menjadi tempat tRNA. Jadi ketika tRNA ini, transfer RNA ini mau datang untuk memasangkan kode yang di bawahnya, basa nitrogen yang di bawahnya dengan basa nitrogen yang ada di messenger RNA, tRNA ini akan menempel di ribosom yang unit besar. Sedangkan ribosom unit kecil itu tempat melekatnya messenger RNA ya. Oke. Ini kita lanjut biar saya tunjukkan video translasinya ya. Tahapannya sama ya, tahapan translasi sama seperti transkripsi tadi ya. Jadi ada inisiasi, ada elongasi, ada terminasi. Inisiasi itu juga adalah tahapan untuk menemukan start codon. Ingat, start codon tadi akan dimulai pada basa nitrogen yang memiliki kode AUG. Jadi AUG itu selalu menjadi titik awal untuk mensintesis protein. Setelah inisiasi menemukan titik awal, kan lalu asam amino akan nempel ya, akan nempel terus-menerus di setiap 3 basa nitrogen. Kodon akan berpasangan dengan antikodon lalu untuk menghasilkan asam amino apa. Lalu terminasi itu bagian untuk mengakhiri proses sintesis protein. Terminasi itu berakhir ketika apa? Berakhir ketika sampai pada rantai RNA, messenger RNA yang memiliki stop codon. Ya. Jadi terminasinya itu nanti berakhir ketika menemukan stop codon. Saya mau tunjukkan animasinya langsung ya. Oke, mari lihat proses translasi ya teman-teman. Translasi itu sintesis protein. Untuk pembuatan protein.
Oke, jadi kodon ini adalah setiap 3 basa nitrogen itu akan diterjemahkan untuk membentuk satu asam amino ya. Kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, apa translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian mulai kode mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada RNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon RNA dan antikodon dari RNA. Setelah itu, RNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks relasi dan proses inisiasi selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidin, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke mulai mRNA oleh RNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada RNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah RNA dengan muatan asam amino yang berdekatan pada situs A, maka akan terjadi perumusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Dan teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga RNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima RNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor Lewis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan melepaskan dari RNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah, teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah yang menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam membentuk enzim, hormon, dan protein lain. Sebagai catatan. Oke, jadi bisa ya teman-teman, animasinya bisa memberi gambaran ya. Jadi secara ringkas seperti tadi ya. Jadi ada inisiasi itu untuk menentukan start kodonnya. Elongasi itu mulai merangkai asam amino satu dengan asam amino yang lain. Lalu terminasi itu ketika dia sampai pada stop kodon ya. Lalu itu proses translasinya selesai. Ada beberapa hal yang mau saya tekankan di sini. Ini ya, ini kurang lebih ada sekitar 64 kode genetik atau kodon ya. Setiap kode genetik itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Lalu setiap kode 3 basa nitrogen ini, itu dia akan menyandi satu asam amino. Lalu bagaimana asam amino itu terbentuk? Ini nanti teman-teman coba lihat jawaban kalian ya, karena kemarin masih ada yang keliru. Nah, ini ada istilah antikodon. Jadi 3 basa nitrogen ini yang dibawa oleh transfer RNA, ini transfer RNA. Transfer RNA itu ciri khasnya memiliki 3 kaki dan di kepalanya itu ada asam amino. Ini disebut antikodon, sedangkan 3 basa yang ada pada messenger RNA ini, nah ini yang di bagian bawah ini messenger RNA itu disebut kodon. Asam amino yang dibawa oleh tRNA itu adalah asam amino yang memiliki kode apa? Ini antikodon. Antikodon ini kenapa disebut antikodon? Karena asam aminonya itu bukan
bukan berasal dari basa nitrogen yang antikodon ini. Coba kamu lihat di slide PPT. Bentar ya, coba saya tunjukkan yang lain. Apakah antikodon yang UAC ini akan membawa asam amino yang berkode UAC? Bukan. Asam amino yang dibawa oleh transfer RNA ini yang memiliki kode UAC itu adalah asam amino pasangannya. Pasangan dari U ini kan A. A ini kan U dan C ini kan G. Berarti apa? Asam amino yang dibawa oleh antikodon yang memiliki 3 basa nitrogen itu UAC, asam aminonya adalah yang ini, yang kodonnya. Jadi asam amino yang dibawa oleh ini, yang memiliki kode UAC, itu bukan ini ya, bukan. Ini ada UAC dan AUG ya. Ini kayaknya harus selesai dulu ya. Mari kita lihat di sini. Oke, ini ya. Tadi antikodonnya itu UAC ya. UAC ini dia memiliki asam amino apa ya? UAC ini, UAC, TYR ya. TYR itu apa? Tirosin. Jadi antikodon yang UAC itu dia tidak membawa asam amino tirosin, tapi dia membawa asam amino pasangannya, pasangan dari antikodon tadi. Kalau UAC berarti dia pasangannya apa? Urasil berarti U kan dengan A ya, U dengan A dengan U, C dengan G. Maka asam amino yang dibawa oleh antikodon UAC itu adalah apa? Asam amino pasangan basanya. Berarti ini ada AUG ya, AUG. Maka asam amino yang dibawa itu AUG. Oh, berarti AUG ini kan adalah startnya ya, start kodonnya. AUG itu biasanya juga untuk ini ya, apa? Bukan fenilalanin ya, metionin. Itu asam aminonya metionin ya, metionin. Jadi asam amino yang dibawa oleh transfer RNA itu bukan asam amino yang berasal dari antikodonnya, tapi oleh kodon yang menjadi pasangannya ya, yang menjadi pasangan basa nitrogen yang ada di messenger RNA. Nah, mana tadi? Dalam sintesis protein kurang lebih terdapat 6 kode kampus yaitu A, Lega, Oke, jadi ini ya. Jadi asam amino yang dibawa oleh tRNA ini adalah yang berkode kodon. Bisa ya? Bisa paham ya? Jadi nanti teman-teman silakan lihat lagi jawaban kalian. Itu ada yang keliru karena kalian menuliskan asam amino yang dikode oleh tRNA. Jadi asam amino yang dibawa oleh tRNA, transfer RNA, bukan yang di atas ini, tapi adalah yang pasangannya, yang kodon. Jadi bukan antikodonnya yang menerjemahkan asam aminonya, tapi kodonnya yang akan menerjemahkan asam amino. Itu ya, itu biar nanti teman-teman bisa paham. Misalnya ini, saya kasih contoh di sini. Kalau di sini antikodonnya adalah AAA. Kalau di sini ya, yang saya tunjukkan ini antikodonnya adalah AAA. Asam amino yang dibawa berarti yang berkode apa? Pasangan dari AAA. Pasangan dari AAA berarti apa? Adenin, timin, berarti di sini UU ya. Berarti asam amino yang dibawa oleh antikodon yang berkode AAA adalah asam amino kodonnya. Karena pasangan AAA kan itu UU, berarti asam aminonya adalah yang berkode UUU. Bisa ya? Bisa paham ya? Itulah kenapa ini disebut antikodon. Kenapa? Karena bukan asam aminonya yang akan yang asam amino yang dibawa bukan yang antikodonnya, tapi yang berasal dari keliru menjawab
soal ya, karena lebih mudah kan, oh antikodon, ya udah langsung, oh berarti asam amino yang dibawa adalah antikodonnya, bukan. Asam amino yang dibawa adalah kodonnya, ya, pasangan basa nitrogen dari antikodon yang dibawa oleh transfer RNA. Oke. Itu ya teman-teman, jadi ya tahapannya ada inisiasi, ada elongasi, ini ya, lalu ada terminasi. Pelajaran selesai? Sampai 8 Oke. Oke, itu ya teman-teman. Lalu sekarang nanti, bukan sekarang ya, nanti kalian lihat kembali LKPD yang kalian kerjakan kemarin ya, untuk direvisi lagi, karena saya lihat masih banyak yang keliru menjawab, terutama untuk menentukan asam amino apa yang dibawa oleh transfer RNA-nya. Oke ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau nggak paham, nanti pertemuan berikut kamu bisa minta lagi, Pak, diulangi lagi yang ini, atau kamu minta, Pak Jimmy ada waktu untuk menjelaskan di luar jam pelajaran, ya boleh. Karena memang ini syarat harus kamu benar-benar paham. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.